masyarakat bagaimana untuk menjaga kesehatan dalam masa pandemi COVID-19. Jadi memang mungkin ini masyarakat sudah bosan, tapi kami harus selalu mengingatkan kembali karena bahaya COVID ini tidak main-main. Sementara satu belum selesai, yang pertama kita sudah ada lagi varian-varian baru. Jadi kita harus betul-betul turun ke masyarakat, mengingatkan kembali. Bukan masyarakat nggak tahu, ini sudah tahu, tapi sudah ada longgar ya. Longgar di masyarakat, saya lihat longgar di masyarakat, bahkan ada di tempat-tempat tertentu sudah tidak gunakan masker. Jadi ini kami harus sampaikan, dan kita butuh seluruh masyarakat ambil peran aktif untuk meneruskan informasi yang kita sampaikan di tempat ini. Jadi menjaga kesehatan dan secara keseluruhan menjaga dari segala macam penyakit, bukan cuma dari COVID itu sendiri. Karena kita tahu sendiri untuk diabetes ini juga paling banyak ya, selain jantung, diabetes khusus di Sulawesi Utara. Diabetes juga ini peningkatannya sangat tajam, dan ketika sudah diabetes banyak sekali penyakit urutan lainnya. Jadi memang kita harus mengingatkan lagi masyarakat bagaimana untuk selalu hidup sehat. Itu tujuan dari India kan sudah masuk Indonesia. gerakan masyarakat Indonesia. Seperti apa itu? Antisipasi seperti apa melembaga pemerintah? Antisipasi untuk apa lagi selain apa yang kita lakukan hari ini? Itu untuk kita harus jaga 3+2M itu. Nggak ada yang lain. Hanya itu, dan selain itu tentunya kita bagaimana untuk menjaga kesehatan kita dengan berolahraga, positive thinking, makan makanan bergizi. Kalau kita rasa kurang dari yang tadi saya sampaikan, kita tambah dengan namanya vitamin atau apa namanya makanan tambahan lain untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Saya kira itu. Nah, Ajakan vaksin, Bu. Harapan dari Ibu Komisi 9 dengan kegiatan sosialisasi germas ini kepada pemerintah daerah, kabupaten kota hingga ke tingkat kelurahan, kecamatan. Ya, saya berharap ada kerjasama yang baik antara pemerintah di tingkatannya masing-masing. Kemudian kita harus duduk bersama. Kalau kita tahu bahkan sampai anggaran di desa pun ada ADD dan sebagainya. Kita tahu anggaran ini terbatas ya, terbatas semuanya refocusing anggaran. Tapi mari kita bersama-sama duduk untuk membahas itu, dan apa kita harus bisa memprioritaskan mana yang seharusnya diprioritaskan dan mana yang seharusnya tidak diprioritaskan. Jangan kita balik-balik. Anggaran sudah kurang, sudah pas-pasan, kemudian malah kita buat sesuatu yang kurang penting, maksudnya untuk kondisi pandemi COVID ini. Kita tahu bersama, kita harus sehat, kemudian bagaimana memulihkan perekonomian di masyarakat. Jadi kita tahu apa aja gitu yang ada di sini. Mari kita lihat lagi dari seluruhnya. Kalau dia petani nelayan, kita lihat apa kebutuhan dia. Kalau dia petani, apakah ada bantuan dari pemerintah misalkan untuk bibit dan lain sebagainya, pupuk dan lain sebagainya. Ini dulu kita penuhi. Jangan kita bikin kegiatan-kegiatan atau kita bangun pembangunan yang belum terlalu penting untuk saat ini. Karena anggaran sekali lagi anggarannya terbatas. Kita butuh semua duduk bersama biar terintegrasi satu dengan lain di tingkatannya masing-masing. Jangan ada ego sektoral lagi di tempat kita ya, khususnya di Sulawesi Utara ya. Kalau misalkan juknisnya lakukan A, B, jangan kita lakukan D dan E gitu. Itu pentingnya ya. Jadi pemerintah wajib peka, Bu. Ya jelas dong, harus Dengan mengutamakan alokasi anggaran untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Iya, dengan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat, kita sadar betul bahwa masyarakat dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, mereka dibatasi macam-macam, ya pemerintah juga harus peka melihat apa yang mereka butuhkan di masyarakat, dan yaitu pemerintah pusat sudah melakukan itu, dan kita butuh lagi untuk pemerintah daerah juga lakukan. Ya, terkait larangan mudik, sebetulnya itu terkait larangan mudik, tentunya bagi saya sendiri ini positif buat kita semua. Karena kita belum disiplin. Kalau misalkan memang disiplin, sebetulnya mungkin itu larangan tidak ada. Tapi karena tidak disiplin, jangan sampai kita jadi seperti India. Kita lihat India seperti apa coba. Padahal dia negara yang menciptakan vaksin ya, bahkan vaksin dia sudah sempat dikirim ke kita. Tapi dia pun keteter untuk menghadapi ketika sudah semacam gelombang besar yang tidak bisa lagi dibendung. Nah, ini yang ditakuti oleh pemerintah. Jadi itulah yang dilakukan. Menurut saya, marilah kita pengertian, mari kita bersabar untuk kita merayakan hari kemenangan. Nah, harus kita pulang kampung di mana saja bisa. Ya, saya kira itu. Bu, terakhir anjuran pemerintah yang memang harus kita taati. Bu, terakhir Bu, khusus untuk fraksi Nasdem yang ada di DPR Sulut, harapan Ibu Bu terkait penganggaran nanti mungkin di anggaran Ya, saya perubahan. berharap ada keseimbangan ya
Artinya untuk membangun satu daerah bukan mencari kelemahan dari pemerintah daerah, tapi bagaimana kita mengkritisi untuk pembangunan itu. Ya, bukan mencari kelemahan, bukan itu tujuannya, tapi mari kita bersama-sama. Tapi kita berharap ini dilakukan di hulu bukan di hilir. Ya, kita lakukan sebelum terjadi. Jangan nanti sudah terjadi dulu, udah ada istilahnya bukan masalah penyalahgunaan anggaran itu, tapi penempatannya tidak tepat, kemudian nanti di belakang baru kita ributkan lagi. Saya berharap di hulu bukan di hilir. Itu yang saya harapkan untuk anggota fraksi yang ada di DPR setiap kabupaten kota dan provinsi tentunya dari fraksi Nasdem untuk bersama-sama dengan pemerintah memberikan pikiran-pikirannya untuk bisa membangun daerah yang kita cintai. Saya kira demikian. Oke Bu, terima kasih Bu.